Bapak Ibu, selamat semuanya yang telah balik berlibur, semua dalam keadaan sukacita, terutama bagi Bapak Ibu yang kali pertama hadir. Ada Bapak Ibu yang kali pertama hadir, kalau tidak keberatan boleh lambaikan tangan. Selamat datang dalam keluarga kerajaan Allah. Masih ada di belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terlalu banyak sekali termasuk malaikat Tuhan yang sudah turun di sini. Diberkatilah Anda yang kali pertama datang dan Anda bukan orang asing di tempat ini. Kawan sewarga dari kerajaan Allah, Pak Bu. Pastikan tidak langsung balik ya lepas ibadah ini. Staf saya akan bagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Ya, tentu kami juga ingin berdoa. Jikalau Bapak Ibu mempunyai pergumulan, kami akan topang di dalam doa. Jangan lupa isi di formulir doa Bapak Ibu ya. Kembali di dalam persekutuan yang diberkati Tuhan di tempat ini. Ya, buat Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini, pastikan semua siap untuk renungkan firman Tuhan. Saya berdoa Tuhan mau bicara apa kepada kita hari ini. Dan terus saya berdoa dan saya tadi share kepada Brother Roy, saya bilang saya sangat berbahagia punya Tuhan Yesus Kristus. Ya pasti kita semua bahagia, amin. Anda bahagia? Boleh tanya kiri kanan, Anda bahagia punya Yesus sebagai Tuhan? Yes, oke. Bilang sama dia kalau bahagia dengarkan Tuhan mau berbicara sama kamu. Bagaimana Tuhan berbicara? Tuhan pakai speakernya. Tuhan punya pikiran, Tuhan punya perasaan, dan Tuhan berkata-kata suaranya nggak kedengaran, tapi speakernya kedengaran. Speakernya itu pengkhotbah ya. Dasarnya apa? Dasarnya yang tertulis di dalam Alkitab sebagai runtutan yang satu-satunya ya. Alkitab, tentu Anda mungkin sebagian tidak bawa Alkitab, firman Tuhan ya, firman Tuhan. Dulu kalau kami sekolah teologi itu selalu mengatakan bahwa Alkitab satu-satunya rujukan untuk kami untuk belajar. Tapi sekarang kayaknya nggak banyak orang bawa Alkitab, dosen aja nggak bawa Alkitab. Sebenarnya nggak salah ya, karena dikitabkan. Tetapi yang terpenting adalah firman Tuhan yang menjadi rujukan kita untuk berbicara. Karena itu bukalah pikiranmu, arahkan benar beberapa menit ke depan. Kitab apa yang akan kita baca Pak Bu? Saya sangat tertarik ya, diberkati dengan ayat ini. Sekalipun firman Tuhan itu kalau kita baca terus menerus, terkadang ada rasa bosan buat orang yang tidak mengenal Allah, itu pasti bosan ya. Kok itu lagi? Berbeda buat orang yang mempunyai hubungan keintiman dengan Allah, yang dikatakan Pene Yahweh atau Yada. Manakala kita baca firman Tuhan itu yang tertulis dalam bentuk energi yang sudah jadi materi, berarti tertulis dan di dalamnya ada kandungan energinya. Ya, ada data-data keilahian dan ada perasaan Tuhan di situ. Tak kala kita baca dengan kecintaan, gelora kasih Allah itu langsung bersinergi. Semakin baca itu semakin menggairahkan. Seperti kita baca surat cinta. Tentu Bapak Ibu yang sudah berkeluarga pernah jatuh cinta. Ya, bagaimana rasanya jatuh cinta? Kata Titik Puspa, jatuh cinta, Titik Puspa ya yang ngomong begitu. Buat Bapak Ibu yang sudah berkeluarga tapi tidak merasakan jatuh cinta dan tidak merasa cinta, saya pertanyakan dari mana datangnya ya bisa nikah gitu loh. Dan buat Bapak Ibu yang belum punya keluarga, yang belum pernah rasakan betapa indahnya cinta, jangan berkecil hati, berdoa saja Tuhan kirimkan pasangan yang ideal, yang serasi. Ya, mungkin Anda berkata, Pastor saya sudah tua, saya sudah berumur. Enggak masalah lah ya. Umur Anda berapa selama Anda masih ya nyanyian lagu kebangsaan kita, selama hayat masih di kandung badan, Anda masih tetap eksis untuk boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Ada men. Selama jiwa kamu masih ada di badan, setiap orang punya hak untuk mengalami perjanjian Tuhan. Jadi jangan dibatasi dengan usia.
Jangan dibatasi oleh keadaanmu. Ya, keadaan itu maksudnya, wah saya kan orang kampung, nggak berpendidikan, saya orang yang termarginalkan, tidak dilihat. Saya ke gereja pun duduk paling belakang. Ya siapa suruh duduk belakang? Duduk ada paling nggak diusir juga kok. Kira-kira seperti itu ya. Ya tapi kalau udah nggak muat di depan ke belakang ya nggak apa-apa lah. Tapi pastikan Anda dimanapun Anda berada, nun jauh di kampung sana pun tetap aja mata Tuhan melihat dan Tuhan pasti memberkati. Tuhan tidak pernah membedakan satu sama lain. Ada haleluya, puji Tuhan. Nah Keluaran pasal 33. Ketika kita membaca Keluaran pasal 33, pastilah sebagian kita yang sering kali dengar saya khotbah, ya bisa kira-kira dia bisa tahu sebenarnya Tuhan mau berbicara apa kepada kita. Ya, Tuhan mau berbicara kepada kita melalui ayat-ayat yang sangat-sangat fundamental. Sangat-sangat spektakuler, sangat-sangat luar biasa. Doa saya Pak Bu, ketika saya bacakan firman Tuhan ini, biarlah Bapak Ibu bisa nangkap esensinya. Bukan menangkap apa yang saya perkatakan, yang saya saksikan atau pengalaman saya. Itu enggak terlalu penting. Tetapi yang penting ada Kristusnya yang Anda mesti tangkap itu. Yang terpenting ya. Jadi itu maksud saya. Keluaran pasal 33 ada 2 ayat sebagai penghantar utama. Di ayat yang ke-13. Ayat 13 berkata seperti berikut Pak Bu. Perhatikan. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Sama-sama bilang apa? Amin. Pak Bu, ini kalau dia katakan aku yang membimbing kamu, saya mengkonstruksikan. Maksudnya saya bangun itu sebagai satu kalimat namanya SMART. Ya, SMART itu siap mengikuti arahan Roh Tuhan atau selalu mengikuti Roh Tuhan atau saya mengikuti Roh Tuhan. S-nya itu macam-macam. Asal jangan ditaruh stop aja gitu. Ya, stop mengikuti arah Tuhan, nah jalan itu. Siap saya selalu itu boleh. Selalu menggunakan kata-kata positif. Saya selalu siap mengikuti arahan Roh Tuhan. Maka itu namanya SMART. Dan apa yang kita peroleh SMART itu, peroleh adalah ketentraman. Tanya kiri kanan, mau tentram gak hidup ini? Tepuk aja. Bro, lu mau tentram gak? Kalau mau SMART. Kalau Bapak Ibu ingin SMART, pulang dari tempat ini, pulang dari tempat ini, bikin itu pinnya tahu ya, taruh di sini, tuh namanya S M R A R T, SMART. Wah itu kan kalimat itu kan selalu ada ya, SMART-nya. Itu pewahyuan Tuhan buat saya. Jadi dari pembacaan ini saya menyimpulkan ada satu kalimat penting, saya jadikan itu sebagai topik khotbah saya. Betapa pentingnya urapan. Jadi saya sederhanakan, pentingnya urapan, pentingnya urapan. Boleh bilang sama kiri kan, pentingnya urapan. Pentingnya urapan berarti penting enggak? Penting sekali. Apa itu urapan? Urapan itu dalam bahasa umum, dalam bahasa Indonesia, urapan itu diminyain gitu loh. Urapan itu disirami minyak. Kalau kita membaca Alkitab, sejarah bangsa Israel, kata urapan dalam hubungan spiritual, itu nggak boleh sembarangan minyak yang dipergunakan Pak Bu. Haruslah minyak yang terbaik. Saya setuju sih. Dan itu secara spiritualnya.
Dan Alkitab mencatat bagaimana mereka mengelola minyak untuk mengurapi sehingga menempatkan dirinya mengalami akselerasi pekerjaan Tuhan. Lepas daripada apa yang tertulis di Alkitab dan itu sebagai sakralitas kerohanian atau spiritual, tapi secara teknik juga seperti itu. Bapak Ibu punya mobil, mau nggak isi minyaknya sembarangan, minyak olinya gitu loh. Ada minyak oli merek-merek tertentu yang ada di pasaran, ya mau nggak? Kan nggak mau. Paling tidak Anda akan beli minyak yang nomor 1, puncak 1. Bahasa Indonesia apa? Bro Heri. Puncak 1 apa? Tanya istri kamu tuh apa? Nggak boleh disebut ya, nggak enak. Karena nggak ada endorse-nya sih ya. Kecuali kalau habis saya ngomong turun dia mesti bayar fee gitu. Saya ngomong puncak nomor 1 itu minyak yang paling bagus katanya. Mobil babe pakai minyak apa? Ya kadang-kadang itu juga sih. Ya memang harus gitu. Kenapa? Katanya itu adalah apa itu namanya? Ada lapisan dan sebagainya. Supaya apa? Supaya mekanisasi mesin itu jalannya, akselerasinya, percepatannya itu bagus. Harganya memang mahal. Saya ingat dulu Sosro siapa namanya? Sukowati kalau saya lupa itu. Saya waktu masih belajar saya tuh cukup terinspirasi dengan seorang ahli di Indonesia. Pada saat itu penemuan yang tak sengaja karena dia adalah direktur dari Hutama Karya. Hutama Karya tahu lah ya, konstruksi BUMN. Mendapat pekerjaan bangun jembatan tol dari Tanjung Priuk sampai ke Cawang. Dan tahukah Bapak Ibu tiang yang diborong ke Prancis itu satu tiang itu berapa duit itu habiskan. Itu kan zaman dulu kan belum ada teknologi yang bisa bangun dalam kondisi jalan tak boleh tutup. Artinya dia mesti dibikin di tempat lain kemudian akan dikerek ditaruh lagi. Itu satu biji itu betonnya 500 ton. 500 ton bisa bayangkan berapa beratnya. Tetapi Prancis itu pun nggak bisa kerja, belum dikerjakan. Nah ini jadi persoalan. Kemudian si Sukowati itu dia habis libur hari Minggu karena dia seorang insinyur, seorang engineering, mekanikal konstruksi. Dia habis libur, kemudian hari Minggu ya iseng dia buka mobilnya, dia ganti oli sendiri. Waktu dia ganti oli, kemudian olinya kan bocor. Nah karena dia bocor dia nggak sempat ngebersihin, waktu dia dongkrak itu mobil, tiba-tiba mobil muter sendiri karena ada gravitasi, tahu ya hukum gravitasi itu ketidakseimbangan aja itu membuat mobil langsung muter. Perputarannya begitu kencang pada mobil itu berat sekali. Disitulah dia mendapatkan, ya kalau kita boleh pewahyuan, menciptakan namanya Sosrobahu. Ya, yang diberi nama oleh Soeharto pada waktu itu namanya Sosrobahu, seginilah 80 cm ya bendanya. Itu setiap betonan yang dibuat di Cawang itu dipasang, kemudian dia mencornya selurus dengan jalan, nggak ganggu jalan ya, ke tengah-tengah kan selurus gitu. Udah selesai dicor 500 ton itu hanya dengan benda ini yang menopang, karena udah dibikin buat beberapa alurnya, karena kami ikut juga waktu itu karena lagi praktek, kami mau lihat gitu. Setelah selesai dia suntikkan oli, disuntikkan dengan hidrolit, kemudian cuma digerak sedikit aja itu 500 ton langsung muter. Baru dibaut. Waktu dulu kami pikir tahan berapa lama ya itu benda ya, baru dibaut, baru dicor lagi. Nah, itu kekuatannya cuma di situ. Tapi nyatanya sampai sekarang sudah hampir 35 tahun loh. Itu masih ada tuh tol Cawang. Anda kalau membayang itu sangat mengerikan. Ternyata 35 tahun masih kuat. Hanya ditopang dengan benda pelat yang cuma hanya 80 cm disebut Sosrobahu. Kekuatannya dengan minyak. Jadi yang membuat dia bisa bergerak apa? Minyaknya.
membuat dia. Ketika minyak itu dialirkan maka tidak ada hambatan. Seberat apapun hambatannya akan terjadilah akselerasi, ya, percepatan pergeseran. Nah, itulah urapan. Ya, pengurapan itu seperti tujuan pengurapan itu apa? Percepatan pencapaian tujuan. Tujuan siapa? Ada dua, tujuan kehendak kita atau kehendak Allah. Tetapi tujuan kehendak manusia, adakah pengurapan dari Allah? Enggak ada. Kalau kehendak kita enggak ada. Karena pasti bertentangan. Tetapi ada enggak pengurapan? Pengurapan yang engkau buat itu namanya apa? Ada sebuah rekayasa memberatkan atau menguatkan kita. Itu namanya afirmasi. Afirmasi itu terkadang hanya menipu diri kita, memaksa kita bekerja ekstra. Pencapaian tercapai, tetapi seluruh eksistensi tubuh kita ambrol. Berapa banyak orang yang seperti itu? Karena ada motivasi, ada para motivator, kerja. Itu termotivasi karena energi juga kan. Energi dia energik. Tapi apa yang dipakai? Seluruh tenaga yang dia kerjakan. Ketika dia sudah mencapai kepada sebuah titik koordinasi manusianya, sehingga cara berpikirnya sudah tidak konstruktif. Yang ada cuma kejar. Lupa kebenaran. Apa yang diinginkan tercapai, tapi akan kerusakan konstruksi lainnya. Berapa banyak orang yang berhasil di dalam dunia bisnis tapi gagal di rumah tangga. Saya kadang-kadang berpikir begini, ada orang udah rumah tangga, udah punya anak, tapi pengen kerja di luar negeri, katanya gajinya besar. Atau dagang kemana-mana katanya pendapatan keuntungannya besar. Nggak salah kamu cari keuntungan. Tapi masalah keluarga kamu. Hukum firman Tuhan kan nggak bisa diganti. Suami itu tidak bisa namanya berpisah lama-lama. Paling banter 7 hari kata kitab. Lepas dari itu hukumnya apa? Hukumnya itu adalah godanya tinggi sekali. Kita ngomong begitu. Berapa banyak lepas daripada orang umum, tapi kadang-kadang rekan pendeta juga banyak ya ada yang terjebak ke situ. Pelayanan sana sini tidak pernah bawa istrinya. Memang khotbahnya bagus karena memang dia mempunyai karunia untuk berbicara. Dia bisa menyusun materi khotbah. Gak heran Pak Bu. Toh non Kristen juga ada yang pandai bicara begitu luar biasa. Rendra kalau dia bicara, Rendra ya bukan Hendra. Dia kalau bicara orang nangis. Membaca puisi itu. Bapak Ibu. Dia malah, inilah kejadian. Orang dibikin langsung terkesima. Dia bisa bikin orang keluar air mata. Itu urapan apa ya? Urapan juga kan. Itu energi-energinya di dunia. Jadi ya seperti itu Pak Bu. Nah tujuan daripada pengurapan itu adalah percepatan pencapaian. Nah pertanyaannya pencapaian apa? Dari mana? Itu yang utama. Lalu apa kolerasinya Pastor dengan tadi pentingnya urapan. Dengan ayat ini baca. Yang namanya pengurapan yang berhubungan dengan spiritual itu hanya diperuntukkan bangsa Israel. Karena memang dari sana sumbernya kita dengar kan. Kita baca Alkitab. Bahwa bangsa Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir itu diurapi. Dan ini hanya untuk orang bangsa Israel. Tercatat Alkitab. Lalu apa untuk kita? Itulah sebabnya kita bisa mendapatkan disebabkan apa? Karena kasih karunia. Nah itu dia. Karena kasih karunia semua yang diperuntukkan untuk bangsa Israel oleh karena Yesus Kristus kasih karunia itu bisa datang kepada kita semua. Kurang semangat gak apa-apa. Bilang sama kiri kananmu oleh kasih karunia kamu juga layak diurapi. Saya ingat dulu sering ada nyanyian. Urapan baru terjadi di sini ya.
Terusnya gimana lagi? Ayo nyanyi dong. Allah. Siapa yang bisa nyanyi? Oh itu ya. Allah menghancurkan setiap belenggu dosa. Terus apa lagi? Kemenangan ini di sini ada urapan baru. Nanti ya habis khotbah nyanyikan lagu ini ya. Jadi karena kasih karunia berarti kita semua memperolehnya. Nah karena itulah kita belajar sama Musa. Musa tahu bahwa dia pernah berusaha membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dalam satu kondisi dia pernah menolong teman-temannya. 2 peristiwa membuat dia gagal, lalu dia lari dari Mesir dan 40 tahun dia di padang gurun bersama dengan mertuanya namanya Yitro. Dan satu ketika Alkitab katakan dia lagi menggembalakan domba, di situ dia melihat kemuliaan Tuhan. Dan ketika waktu kemuliaan Tuhan datang, dia tahu itu kemuliaan Tuhan, dia tahu itu Tuhan, maka dia datang ke sana. Bahkan dia meresponi panggilan Tuhan. Tuhan bilang, jangan dekat-dekat Musa. Di tempat di mana kamu berdiri itu kudus. Artinya, jangan kita coba masuk ke hadirat Allah dengan cara yang tidak sesuai dengan kebenaran. Maksudnya gitu loh. Nah sebab itu dia ikuti apa yang Tuhan arahkan. Nah, Tuhan bilang, kamu balik ya. Pergi kemana? Kembali ke Mesir, keluarkan umat Israel. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang terjadi di Israel. Pertama Allah tahu. Kedua Allah melihat ketika Allah turut merasakan betapa menderitanya bangsa Israel dalam perbudakan di Mesir. Dan yang keempat Allah berhasrat, hati Allah. Hati Allah ingin membawa mereka keluar. Karena hati Allah ingin membawa keluar, Allah berpikir cara bagaimana untuk bawa keluar. Allah temukan ada namanya Musa. Allah berkata kepada Musa supaya perkataan itu mengandung energi yang sinergi dengan manusia. Supaya manusia itu mengaku, hei Tuhan yang ngomong saya bisa, maka saya bisa. Tapi enggak. Musa bilang begini, Tuhan siapa aku ini mesti kembali ke Mesir. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena dulu dia pernah usaha dengan pikiran dia, nggak jadi Pak Bu. Tapi ingat, kalau saja kita punya pengalaman menggunakan pola pikir kita, tenaga kita gagal, jangan jadikan patokan kehidupan. Pastilah apa yang kita alami tidak sebanding dengan firman Tuhan. Apa yang kita alami belum tentu kebenaran, itu pengalaman. Kalaulah itu kebenaran, tapi itu sifatnya relatif. Alkitab tercatat semua peristiwa itu cenderung absolut. Maka dicatat. Pada saat kau membaca, keilahian Allah selalu bekerja seturut dengan apa yang dia maksudkan. Pada saat waktu Tuhan bilang, kamu balik, dia bilang, siapa aku ini untuk pergi melepaskan bangsa Israel? Kata Tuhan, siapa yang suruh? Ini bahasa saya ya. Aku ini berat lidah, siapa yang bikin lidah kamu? Kan gitu loh. Kalau saya sebagai penatua di sini mendapat pewahyuan, saya bilang, Kar, Anda mimpin ya besok paduan suara. Terus Sukari bilang, saya nggak bisa be. Itu diucapkan. Dan ucapan kamu bisa hilang dari pikiran kamu. Tapi tidak pernah hilang dari alam semesta ini. Dan ketika engkau mau memimpin paduan, seumur hidup kamu tidak akan mungkin. Karena energi itu akan mendesak kamu tidak melakukannya. Maka jangan terlalu banyak mengucapkan sesuatu yang negatif. Ya bisa be. Kalau bisa gimana? Kalau bisa lakukan. Ya latihan dong. Yang penting kamu ucapkan dulu. Sebelum itu kamu lakukan, tebarkan dulu energi positif di dalam kehidupanku. Biarlah mereka membentuk sebuah mezbah. Mezbah itu akan menarik energi ilahi untuk mendorong itulah keselasian dan keselarasan. Ada gitu loh ya. Saya dari dulu tuh kalau disuruh sama pimpinan saya, berat. Tapi ya Pak,
Siap Pak. Mesti kayak militer ya, kayak polisi kan gitu loh ya. Kalau kita suruh apa? Siap aja. Ya masih begitu. Siap mengikuti arahan Roh Tuhan kan gitu. Ya kan? Saya waktu disuruh ke Pontianak, memang Tuhan suruh, tapi saya kan belum berani. Saya datang ke Bapak rohani saya, langsung saya disuruh. Begitu disuruh saya bilang, Pak apa nggak salah? Loh Tuhan ngomong sama saya datang ke dia, itu saya disuruh. Waktu disuruh saya bilang nggak salah Pak, saya kan baru bertobat, baru 2 tahun. Saya baca Alkitab juga. Alkitab bilang jangan terlalu cepat kasih tugas sama orang yang baru bertobat. Saya yang ngomong. Terus Bapak rohani saya bilang, Ton, sini Ton, lihat saya. Siapa yang suruh kamu? Bapak dan Tuhan. Nah kalau kami sudah suruh, kenapa kamu pakai bahasa itu? Jalankan, ya Pak, siap Pak. Itu dia. Begitu jalankan, gampang atau susah? Gampang, gampang susah. Jatuh dan bangun. Korban pertama itu, Bung John. Masa korban apa? Karena pelayanan kami terpola. Dia mau nikah, saya bikin 1 bulan pelepasan, habis-habisan dia. Tiap berapa hari datang doain pelepasan. Ya memang kami diajar begitu. Salah ya nggak salah ya. Sekarang ya enggak. Orang mau nikah datang kita layani doakan selesai. Toh jadi juga dia nikah. Tapi apa sih? Ya itu kadang metode. Metode boleh tetapi metode bukanlah kebenaran. Oke? Kasih kembali pada Alkitab lagi. Jadi Pak Bu, Musa pada saat waktu dia menolak, tetapi Tuhan siapa yang bikin lidah kamu? Lalu Tuhan coba buat sebuah demonstrasi supaya menaikkan tensi ilahinya atau membangunkan roh supaya ada kebangkitan spiritual ya. Kata spiritual itu bahasa Latin namanya spiritus. Tahu spiritus yang kita bakar itu? Ya itu seperti itu. Jadi naik spiritual. Lalu dia bilang, ada apa di tangan kamu? Tongkat. Ya biasalah tongkat buat gebuk-gebukin itu loh, domba itu. Lemparkan. Begitu lemparkan terjadi mujizat. Itu Musa itu. Luar biasa ya. Omongan Tuhan luar biasa. Itu perkataan Tuhan. Lemparkan. Dilempar. Perkataan Tuhan itu disertai pikiran Tuhan dan roh Tuhan. Itulah Tritunggal di situ. Terjadi mujizat. Nah di situ membuat dia nggak berani tolak lagi. Dia tangkap pikiran Tuhan. Dan mulai sekarang dia yang memperkatakan. Waktu dia memperkatakan beda Pak. Karena begitu dia dengar, dia memperkatakan, dia pikirkan, dia masuk ke dalam hatinya. Itu roh Tuhan. Nah sekarang dalam hatinya ada roh Tuhan. Itulah pengurapan. Dan akhirnya dia berjalan dengan kasih karunia Allah. Dia bisa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Belum pernah loh aku dengar ada seorang pendeta sampai hari ini. Begitu dia khotbah 2,7 juta bertobat. Dan Musa begitu buat 10 mujizat 2,7 juta orang keluar. Dan bukan hanya keluar, mengalami sebuah hambatan. Sampailah Musa dengan tongkatnya membelah laut Teberau. Dan ini sebuah mujizat. Dan ini spektakuler buat dia. Dan ini yang mendorong dia, percepatan dia untuk mencapai tujuan. Lepas dari beberapa bagian kelemahan dia, saya nggak singgung di sini. Tapi yang saya ambil adalah bagaimana pengurapan itu ada pada dia. Yang disebut kasih karunia. Tapi Pak Bu, kecenderungan kita kalau diurapi mencapai kepada puncaknya, seringkali kita merasa kita hebat. Kita merasa kita yang bawa, kita yang mampu. Dari situlah akan terjadi titik balik. Akhirnya Musa itu seringkali mengalami berbagai emosi yang seringkali merugikan dia. Tuhan bilang suruh dia, kamu ngomongin aja tuh batu, tapi enggak. Dia lawan firman Tuhan. Dan ada beberapa hal. Sehingga buat perjalanannya hari makin berat. Kalau mobil Anda udah 3 bulan gak ganti oli, gimana rasanya? Kadang-kadang kita begitu ganti oli, rasanya cepat. Ada 2 kekuatan yang membuat mobil Anda cepat. Pertama memang betul secara
energi secara material, mobilnya mengalami pembaharuan. Yang kedua, pembaharuan mental juga. Rasanya gitu kan, itu sugesti, bisa betul. Jadi ada dua, begitu ganti oli mobil enak banget. Iya, kenapa tuh? Baru ganti oli keluar duit jutaan kan. Ya ini kepikir keluar pasti. Maka itu kalau Anda mau pengen mengalami sebuah damai sejahtera, mesti keluar duit banyak. Nanti kita ada persembahan buat dekorasi, ya biar damai sejahtera datang pada kita. Kita berikan persembahan yang lebih besar lagi. Haleluya. Tuh nggak ada tepuk tangan. Semua akan diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah, tepuk tangannya pasti tinggi. Enggak, di sini enggak begitu. Oke, ya itu hanya segala pesan sponsor. Tetapi pada saat waktu mengalami pemunduran, dia sadar pengurapan itu penting. Nah, pengurapan itu hanya datang karena kasih karunia. Maka dia bilang, ya Tuhan, jikalau Engkau, dia katakan, yang membawa aku keluar karena kasih karuniamu, dia nggak mau kehilangan kasih karunia apa? Karena kasih karunia akan membawa dia mengalami pengurapan yang namanya kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan perbuatan-perbuatan Tuhan. Sebagaimana kita diurapi, kita bisa menyelenggarakan sebuah pekerjaan Tuhan. Sampai hari ini udah 4 kali kita lakukan pekerjaan yang kadang-kala sulit kita bayangkan. Selesai, ya kan? Dan itu namanya apa? Karena pengurapan oleh kasih karunia. Tapi kalau kita mulai lemah, jangan kita berkecil hati. Datang mengalami kasih karunia, jangan tolak kasih karunia itu. Nah, Musa seperti itu, langsung dia datang pada Tuhan. Tuhan, saya tahu saya tuh nggak mampu loh. Buktinya waktu di Mesir saya nggak mampu. Kita ini nggak mampu. Saya nggak mau cerita, saya cerita sendiri. Pertama saya mulai 24 tahun saya sudah bisa naik jabatan perusahaan yang sama ya. Udah GM, General Manager. Umur 25 tahun 84 lah gitu ya. Selain saya bekerja, saya bisa buka usaha. Karena waktu itu saya sudah mulai buka namanya konsultan. Saya bisa mendampingi teman-teman tim mechanical. Saya masih ingat pertama kali kami menangani proyek itu namanya kalau sekarang itu namanya Suramadu. Kalau dulu bukan, dulu namanya Sumah. Ada ingat Bang Sumah? Di bawah William tim ini beberapa tenaga. Kami merancang itu, saya pernah ikut. Bayangkan pada masa-masa itu. Kemudian waktu saya menjadi hamba Tuhan, rasa-rasanya sulit nggak untuk memimpin gereja? Khotbah sulit? Nggak susah karena saya punya pengetahuan. Waktu saya jadi manajer, saya punya karyawan, di bawah saya tuh ratusan orang, saya sebagai trainer juga. Jadi kalau bicara sudah biasa, tanya aja lah yang orang yang kenal saya. Ya, saya pikir kalau jadi pendeta nggak ada kesulitan, saya udah punya ilmu. Begitu saya jadi pendeta, ya, saya diutus ke mana? Ke Korea belajar, ya. Jepang, Amerika, Singapura, kita belajar banyak pembekalannya. Saya pikir di Pontianak saya bisa menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa. 10 tahun nggak bisa buat apa-apa Pak Bu. Yang ada cuma apa? Letih lesu lelah, letoy. Jadi apa? Lunglai. Ya, Mas John taulah ya. Bung John. Orang-orang lama tahulah bagaimana keadaan saya. Saya kabur pulang Jakarta. Saya sempat kabur pulang. Lalu tahun 2002 barulah kita ngalami titik balik. Kenapa? Itulah namanya kasih karunia. Kasih Allah tercurah, anugerahnya terjadi, selamatkan jiwa. Dan saat itu kita nggak perlu sampai ngotot. Semua terjadi sepertinya kebetulan. Itulah kasih karunia. Saya pernah ngalami. Jadi apa yang kita punya, termasuk rumah tangga, ya. Kalau kita merasa kita mampu membina rumah tangga dan cara kita, Pak Bu, Yesus nggak perlu datang. Kalau kita mampu mengelola usaha kita dengan akal kita, Yesus nggak perlu datang. Artinya apa? Tuhan tahu betapa letih lesu lelah
dan jadi lebaynya manusia, maka dia datang. Jadi kedatangan Yesus menjawab semua kelemahan kita. Kalau kita masih bisa merasa lemah, kalau kita masih merasakan semua bebanmu, artinya Yesus bagi kamu gak ada arti apa-apa. Itu sesuatu yang luar biasa loh. Yesus datang itu adalah jawaban dari kesusahan dunia. Itulah Allah, pencipta langit dan bumi yang kita tidak mampu mikirkan. Nah, jawabannya cuma satu, dia datang, seluruh penderitaan kamu ada di dalam dia. Artinya kita mengaku, ketika dia mati di atas salib, seluruh penderitaan kita selesai, taruh ke dia. Tapi kalau hari ini kita belum mengalami, bukan berarti itu tidak selesai, kita perlu proseskan. Nah, Musa bilang seperti itu. Musa tahu bahwa dia gak mampu, yang bisa hanya kasih karunia. Maka itu dia bilang, Tuhan, yang pertama tunjukkan jalanmu. Ngapain jalan Tuhan? Supaya mengenal engkau. Rupanya pengenalan dan kasih karunia menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jalan Tuhanlah buat kita bisa mengenal Tuhan. Pengenalan Tuhan kita bisa mengalami kasih karunia. Kasih karunia itulah kita mendapatkan pengurapan yang namanya kemuliaan Tuhan, membuat kita percepatan tujuan rancangan Tuhan buat hidup kita. Karena itu Alkitab kata rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan bukan kesusahan. Pak Bu, kalau hari ini kita masih mengalami sana sini ada persoalan, ingat itu bukan rancangan Tuhan. Jadikan itu hanya lintasan, jangan jadikan tamu juga. Saya pakai ilustrasi tamu, teman makan, teman tidur. Kalau tamu itu gini, kita ngomong sama dia kan tamu kan. Kalau lintasan cuma kelihatannya, halo silakan lewat. Kadang-kadang penderitaan itu bisa seperti itu, biarkan aja lewat aja kok. Nggak usah terlalu dibahas. Ini udah jauh masih dimikiri. Nah itu namanya kita coba jadikan tamu, izin dia masuk ke ruang tamu. Artinya apa? Kita ajak dia berpikir, kita renungkan, kita pikirkan. Kalau kita pikirkan terus menerus, berarti kita akan terima konsepnya. Berarti kita makan bersama dong. Makan itu melakukan pekerjaan dan tuntaskan loh katanya. Hebat banget Tuhan Yesus punya filosofi. Tapi kalau udah makan, tuntaskan, kita rasakan. Rasakan berarti kita bawa ke tempat tidur, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Jalan loh, gak bisa lepas lagi itu. Perlu pelepasan, direperin lagi. Minta tolong sama Pastor Gideon, sama Pastor Sukadi, Pastor Roy, rame-rame deh. Ya, nggak seperti itu Pak Bu. Penderitaan, persoalan, Alkitab kata itu bukan rancangan Allah, biar dia berlalu. Ya, jangan pakai istilah ya, biarkanlah kafilah berlalu gitu, jangan ya. Maksudnya dia berlalu aja gitu. Paham sampai di situ? Ya. Kenapa? Karena Allah katakan rancangan bukan kecelakaan, rancanganku masa depan orang percaya penuh dengan pengharapan. Mertua saya punya kapal namanya Sinar Pengharapan. Saya bingung dia namanya Yakub. Terus kapalnya Sinar Pengharapan, Sinar Harapan. Ini memang calon anak Tuhan. Ya, calon anak Tuhan, tapi memang belum anak Tuhan sih dia. Itu mertua saya, ayah dari istri saya. Tapi benar nggak? Kapalnya namanya Sinar Harapan, namanya Yakub lagi. Nggak tahu dari mana dapatnya. Ya, tapi bersyukur dia walaupun meninggal belum percaya Yesus, tetapi seluruh anaknya itu percaya Yesus. Ya, hanya satu yang belum ya. Semuanya percaya Yesus. Nah Pak Bu, jadi itulah janji Tuhan kepada kita penuh pengharapan. Dan dia coba kiri kanan matanya, ada harapan enggak? Itu karena kasih karunia Pak Bu. Ya, oke, kita mau selesaikan ini. Bagaimana cara kita memperoleh kasih karunia? Kita bilang apa? Mengenal Tuhan. Dan bagaimana mengenal Tuhan? Kata Alkitab, aku yang bimbing. Maka itu Pak Bu, sekarang ingat seminar banyak di mana-mana. Teori banyak diajarkan, nggak salah. Tapi saya mau katakan kepada Anda, semua teori itu sifatnya cuma hanya arahan. Tetapi yang benar adalah Tuhan yang membimbing kita. Jadi semua teori itu sifatnya hanya menunjukkan. Tetapi yang menuntun kita, yang membawa kita cuma satu, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan itu
itu yang kita mesti masuk dia. Aku yang membimbing kamu. Pak Bu, kalau ayat ini ada teorinya, saya akan ajarkan teori 1, 2, 3, 4. Memang kagak ada, jadi saya nggak bisa ngajar buat Anda bagaimana teorinya. Tapi saya ajarkan Bapak Ibu cuma satu, karena kata Tuhan membimbing kita. Nah, kita mau tahu bagaimana firman Tuhan mengajar kita masuk dalam bimbingan Tuhan. Itu kan terpenting. Nah, coba ya kita landing sekarang. Pelan-pelan kita turunkan speednya untuk landing kepada maksud ilahi Allah. Kita buka Galatia pasal yang kedua. Saya pikir pemusik boleh ke atas, mainkan musiknya dengan pelan. Galatia pasal yang kedua ini akan memberikan arahan spiritual. Galatia saya kok tiba-tiba hilang. Jangan-jangan tinggal di rumah. Lembaran Alkitabnya ketinggalan. Oh, ketemu di sini, belum copot dia. Tadi udah godek-godek sih. Di ayat yang ke-20 Pak Bu, ya. Ya single tetap aja di dalam, nggak apa-apa. Masih perlu 1 jam kok. Ya David bilang kalau papa khotbah kan lama. Ya perkataanmu jadi David. Jadi kamu terus itu 1 jam. Oke, saya akan bacakan ayat 20 berkata apa? Namun aku hidup, perhatikan kalimat demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak apa? Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah ini di ayat yang terakhir 21 itu bagus. Kalau saja ada ilmu lain yang bisa menolong seseorang, Yesus gak perlu mati. Kasih tahu kiri kananmu. Pak Bu, kamu kaya gak apa-apa. Kamu ganteng cantik gak apa-apa. Ya, kamu pintar juga gak apa-apa. Tapi kalau semua itu bisa nolong kamu, Yesus gak perlu mati. Dan kematian Yesus sia-sia. Artinya kalau kamu mengakui apa yang kamu punya, itu luar biasa, idemu luar biasa. Yesus secara tidak langsung premisnya ya, asumsinya ya, kesimpulannya, kamu anggap Yesus sia-sia. Berarti terkutuklah sampai Maranatha. Wih, ini khotbah babe udah mulai naik nih tensinya. Kamu boleh ganteng. Kamu boleh pintar, kamu boleh kaya, tapi kekayaanmu itu hanya apa? Tetesan Tuhan aja, anugerah aja. Tapi kalau kita sudah menjadikan semua itu buat kita sombong, berarti tanpa kamu sadari, kamu katakan Yesus kematianmu itu tidak ada guna apa-apa. Berarti apa? Kamu telah meletakkan sebuah hukuman bagi diri kamu. Ketika engkau membutuhkan pertolongan Tuhan, tiada ada lagi. Sebab dia adalah Tuhan satu-satunya juru selamat dunia bagi setiap manusia. Ini kata kunci yang Anda perlu tahu. Lalu bagaimana kita bisa mengalami kasih karunia? Di situ dikatakan bahwa namun aku hidup. Namun aku hidup. Ngerti gak sih kira-kira apa itu maksudnya? Namun aku hidup. Bro, ini kan Anda pendidik nih. Kalau dibilang namun aku hidup, sebenarnya apa? Kalau saya berikan lebih gampang lagi. Ya, sekarang kamu sudah kering. Nah, berarti tadinya basah kan? Betul nggak? Sekarang kamu udah kering, berarti tadinya basah. Sebenarnya kita ini semuanya mati di dalam kehidupan ini. Kalau orang mati bisa buat apa? Coba, orang mati bisa buat apa? Kalau di kampung ada orang mati, semua nggak berani keluar, bahkan nggak berani lewat situ. Saya ingat waktu kali pertama saya pulang ke Padang Tikar, karena waktu itu saya masih pacaran. Pas ada kapal tenggelam, 36 orang mati dan mayatnya baru diangkat, taruh di jalan. Waktu pergi gak ada persoalan, mayat saya gak lihat. Karena ada pacar saya.
Saya naik sepeda asik aja karena saya ingat pacar saya. Mayat saya tidak pernah tahu, peti mati tersusun saya tidak mau urusin, saya jalan. Tapi selesai kami ngobrol, kira-kira jam 10 saya mesti pulang naik sepeda. Dan yang saya mesti lewati jenazah sama peti mati. Kira-kira apa? Nggak pernah lewat saya. Saya tungguin ada nggak teman yang lain. Wah, begitu ada rombongan saya ikut di belakang. Tandanya saya takut. Sebenarnya kalau kita mati rohani kita ini menakutkan. Kalau kita kemana-mana membuat orang takut, jangan-jangan roh di dalam diri kita sudah mengalami kematian, Pak Bu. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, namun aku hidup. Nah sekarang Tuhan datang mati di atas kayu salib supaya terjadi sebuah hidup yang baru. Maka dia bilang, aku hidup bukan lagi aku yang hidup. Aku hidup dalam hidupnya Kristus. Lalu kalimat udah, aku hidup bukan aku hidup, Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti aku hidup hidupnya Kristus. Pak Bu, coba bayangkan, siapa kita? Bukan ukuran cantik, ganteng, pinter, kaya. Tetapi ukurannya Yesus Kristus ada di dalam kamu. Tepuk kiri kanannya. Saya nggak lihat hidung kamu pesek. Saya nggak lihat kamu botak. Sayanya maksud saya. Tapi saya ada Kristus. Jauh lebih penting. Amen. Karena semua fisik kita akan berlalu pada waktu. Tetapi Yesus tidak pernah berlalu dengan waktu. Dulu sekarang akan datang tetaplah sama. Dan itu, Pastor, indah kau bersilat kata. Tolong dong konstruksikan. Maksudnya gini, seseorang ingin mengalami kasih karunia sederhana, hanya dua. Yang pertama, matikan ide-idemu yang berlebihan itu. Jangan gunakan kemampuan kita datang kepada Tuhan. Jangan cara kamu yang kamu datang pada Tuhan. Aku sudah tidak mampu buat apa-apa. Hanya Tuhan yang memampukan aku, itu aja. Ketika kita dalam titik nadir, titik nol. Kembali ke kilometer nol, kata Sukardi. Ya kita banyak contoh. Tuhan datang kepada muridnya dalam kondisi nol. Ayub. Siapa yang bilang Ayub itu orang yang beriman? Tuhan. Ayub adalah hambaku yang paling saleh. Itu Tuhan ngomong, artinya aku urapi. Tetapi waktu dia dijadikan kesaksian dia beriman, diizinkan dia diperlakukan gak enak di dunia ini. Dia mengalami kematian, dia mengalami kehancuran usahanya sampai titik nol. Tepuk kiri kananmu. Kalau ngalam titik nol jangan takut. Gak boleh kehilangan Kristus. Dan akhirnya Ayub dibangkitkan menjadi orang yang mempengaruhi. Petrus, dia pernah bilang, Guru tidak sekali-kali aku tinggalkan engkau. Kata lain, nyawaku juga akan kuberikan. Baru ketemu, Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok, kalio berkokok. 3 kali kamu menyangkal aku. Jadi rupanya kalio bagus loh. Kalio bisikan orang bertobat. Dari lapar jadi kenyang. Habis ini ke kalio. Bayar ya komisi ya. Ya. Lalu saking nyeselnya dia lari. Yesus mati. Harapannya hilang. Pak Bu, kadang-kadang kita datang gereja banyak cerita dari pendeta, banyak khotbah bagus-bagus. Mana kok saya masih begini? Apa yang kau khotbah sia-sia? Betul. Kamu masih pakai logika kamu bisa ngomong begitu. Betul gak? Pak pendeta khotbah kok saya ngalami, berarti kamu masih pintar ya pendeta. Tanpa sadari kamu anggap pendeta salah khotbah kan? Kamu lebih benar kan? Betul gak? Itu orang pandai khotbah aja. Dia gak ngalami sih.
Berarti kamu anggap pendeta salah kan? Masih tetap dipres lagi. Musa seperti itu, Petrus sampai dia tak berdaya. Dia datang kembali kemana? Jadi nelayan pikir apa? Satu-satunya yang bisa menolong dia adalah kembali ke dunia. Dia usaha. Apa terjadi? Dia pikir pengalaman dia bisa menolong dia. Dia pergi lagi melayan. Melayan ya, bukan melayang loh. Melayan, artinya pelayan, nelayan. Nangkap ikan. Sepanjang malam. Kalau aku mancing sepanjang malam nggak dapat ikan, memang saya pendeta, belum pernah mancing. Tapi dia itu kan nelayan. Sepanjang malam nggak dapat ikan. Dalam kondisi titik nol. Sebab karena laut, Genesaret itu adalah paling rendah di dunia. 400 meter di bawah permukaan air. Di situ dia bisa ketemu Tuhan. Tuhan bilang, tebarkan lagi. Ya, ini manusia satu ngeledek dia. Gue udah sepanjang malam. Tapi lu punya pengalaman. Tapi sekarang Tuhan berfirman. Sebab alam semesta tunduk ke firman Tuhan. Lemparkan. Dan Alkitab katakan, dia menuai ikan sampai tidak bisa diangkat. Allah tetap Allah. Tuhan tetaplah Tuhan. Pikiran manusia terbatas, Pak, Bu. Disitulah dia bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi kata kuncinya apa? Mari Pak Bu, kalau engkau hari ini masih mengalami pergumulan berat, tempatmu cuma satu, rendahkan dirimu serendah-rendahnya. Bagaimana rendahkannya? Besok Senin datang di sini kita doa sama-sama. 10 hari itu titik yang paling rendah. Selama engkau masih bisa mempertahankan, berarti engkau lebih hebat daripada Tuhan. Karena Tuhan suruh saya sediakan mesa buat jemaat. Mulai besok setiap jam 6 sama-sama 1 jam datang di hadapan Tuhan. Dengar Tuhan khotbah, dengar Tuhan berbicara. Nanti sore saya sambung khotbah saya dalam pembukaan sebuah sebuah pewahyuan. Pewahyuan lah, udah jangan Inggris-Inggrisan lah ya. Saya ini orang Jawa, bahasa Inggrisnya jadi gado-gado lagi ya. Jadi pewahyuan nanti sore. Bagaimana kita mengalami asimilasi. Asimilasi. Percampuran kembalinya Sang Ilahi. Dan itulah membuat kita titik nol. Dari situlah kita cuma hanya lihat Tuhan. Iman kita cuma satu, percaya Tuhan tidak tinggalkan aku seorang diri. Pak Bu, mertua tinggalkan kita. Terkadang orang tua tinggalkan kita. Teman semua tinggalkan kita. Tetapi satu orang, dia gak kelihatan, dia gak tinggalkan kamu. Itu yang diberi Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Mari bangkit berdiri. Lagu tadi kita boleh nyanyikan. Nyanyikan lagu ini Pak Bu. Walaupun mungkin waktu kita sepertinya dikejar, gak apa-apa lah. Karena yang khotbah ini gembala kok gak dimarahin gitu. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu
kuasa-Mu Tuhan terjadi di Kedua belah tangan Bapak boleh terangkat, boleh berkata begini, ya Tuhan, aku sadar ada terlalu banyak ide, ada terlalu banyak usaha yang aku jalankan dikarenakan pengalaman dan cara manusia, tapi tidak menyelesaikan masalahku. Semakin hari aku semakin terpuruk. Tuhan, aku sadar bahwa itu baik tapi tidak menolong saya. Biarlah aku letakkan semua, baik kekayaan saya, pintar saya, ide saya di kaki-Mu. Saya minta Tuhan, urapan-Mu atas aku. Roh-Mu yang hadir di sini akan menolong aku dan melepaskan setiap belenggu-belenggu yang mencengkerami aku, ya Tuhan. Dan hari ini aku percaya Tuhan, ketika aku meresponi kebenaran, maka aku dibebaskan, dimerdekakan, yang sakit disembuhkan, yang sedih dihiburkan. Setiap persoalan rumah tangga, jika Engkau membutuhkan pertolongan Tuhan, mungkin ada pengharapan-Mu yang Engkau letakkan dengan ide, tetapi kalau Engkau mengabaikan kebenaran firman, harapan-Mu justru akan mempersulit jalan hidup. Ketika Engkau mendengar berita kebenaran datang, Engkau bersedia merendahkan diri-Mu di hadapan Tuhan, maka Roh Allah akan merancang kembali, membangun kembali puing-puing kehidupan yang terporak-poranda oleh angin kehidupan. Engkau ditata kembali, dibangun kembali menjadi sebuah bahtera kehidupan. Kristus di dalamnya menyongsong kedatangan Tuhan. Hari ke hari Engkau terus memuliakan Tuhan. Siapapun Anda di sini, Tuhan tidak melihat, tapi Tuhan mau menolongmu, mau membebaskan engkau, karena Dia ingin mengurapi engkau. Dan sekarang kedua belah tangan terangkat, saya berdoa, minta pengurapan atas Bapak. Bapak Surgawi, otoritas dan kuasa-Mu ada pada hamba. Apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu Engkau karuniakan. Permohonan hamba-Mu tidak pernah Engkau tolak. Dan permintaan satu dari hamba-Mu, urapi jemaat-Mu di tempat ini. Urapi mereka dengan urapan yang baru. Urapi Tuhan, satu persatu urapi Bapak. Urapi mereka, urapi terus Tuhan. Urapi supaya Roh Tuhan mendapatkan tempat di dalam hidup mereka. Oh Yesus, urapan Allah terjadi padamu. Roh Kudus saat ini terus bekerja seturut dengan pengurapannya yang memperbaharui pikiranmu, memperbaharui pikiranmu. Terjadilah kebangunan rohani yang baru, kebangkitan spiritual, bukti bahwa Bapak Ibu diurapi, ada kebangkitan spiritual di dalam hidupmu. Engkau melihat kehidupan, melihat tantangan, bukan lagi tantangan, melainkan sebuah lompatan. Maka Allah dipermuliakan. Tuhan memberkati.